damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Salam. Bapak, Ibu, dan para sahabat, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan untuk persiapan khotbah Minggu pada tanggal 4 Mei 2025 yang tertulis pada Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak, Ibu, dan para sahabat, ada cerita seperti ini. Ada sepasang kekasih menikmati suasana romantis di taman pada sore hari. Mereka bercerita sambil tertawa bahagia. Dan si pria tampan ini terus menerus dia selalu memuji gadis pujaannya ini. Dia katakan seperti ini, "Kamu benar-benar cantik, kamu baik hati," dan lain-lain. Tapi si gadis ini biasa saja menanggapinya. Dia hanya berdehen, seperti itu. Tapi karena terus-terusan dipuji-puji, maka si gadis ini bertanya kepada pasangannya ini, kepada pria ini, "Apakah kau sungguh-sungguh mengasihiku?" Lalu cepat sekali pria ini menjawab, "Kamu kan tahu bahwa aku benar-benar mengasihimu." Jawaban itu meyakinkan tanpa ragu-ragu dan memang enak sekali kedengarannya. Lalu gadis itu bertanya untuk kedua kali, "Apakah kamu yakin benar-benar mengasihiku?" Pria itu tetap menjawab tegas, "Apa perlu kubuktikan bahwa aku benar-benar mengasihimu?" Lalu gadis itu bertanya lagi untuk ketiga kali, "Seandainya aku dalam bahaya, apakah kamu tetap setia untuk menjagaku?" Mendengar pertanyaan itu, si pria itu pun sedikit kesal, dan dengan ketus dia berkata, "Aku akan menjagamu selama-lamanya. Apapun yang terjadi, takkan kubiarkan dirimu dalam bahaya." Belum lagi dia selesai bicara, tiba-tiba dari balik pepohonan ada seekor beruang yang tampak ganas datang ke arah mereka. Mereka pun terkejut dan mereka takut. Maka dengan spontan
si pria ganteng ini dia melarikan diri, lalu dia memanjat sebuah pohon. Sementara si gadis itu tidak sempat melarikan diri, dan tiba-tiba si gadis itu pun pingsan. Dan beruang itu mendekati si gadis itu. Tapi tak lama kemudian beruang itu pergi menjauh dan menghilang. Setelah beruang itu pergi dan melihat situasi sudah aman, si pria ini turun dari pohon. Lalu dia membangunkan gadis pujaannya. Setelah gadis itu bangun dan sadar, kembali pria bertanya, "Tadi saya lihat beruang itu mendekatimu. Mau ngapain dia?" Maka dengan ketus si gadis itu menjawab, "Tahu kau apa yang dibilang beruang itu sama aku? Beruang itu berbisik padaku. Dia bilang, pasanganmu itu bacot. Dia itu pria bacot. Dia hanya cakap doang, nggak tanggung jawab." Bapak Ibu, saudara-saudara, itu hanyalah sekedar cerita. Bukan ceritanya yang perlu kita ingat-ingat, bukan ceritanya yang perlu kita tangkap, tetapi pesan yang kita tangkap dari cerita tersebut, bahwa ada banyak orang mengaku sebagai penjaga, ada banyak orang mengaku sebagai pengawal, bahkan orang dekat, pacar sekalipun, ternyata mereka tidak bertanggung jawab untuk menjaga yang seharusnya mereka jaga. Begitu datang bahaya, dia akan lari menyelamatkan dirinya, sedangkan yang harus dia jaganya, dia tinggalkan dalam keadaan bahaya. Jemaat yang mengasihi Kristus, dalam firman Tuhan ini, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, salah satu muridnya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Sampai 3 kali Yesus bertanya seperti itu. Dan 3 kali pula jawaban Petrus tetap sama. Jawabannya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Walaupun Petrus sempat bersedih hati karena sampai 3 kali Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Namun Petrus tetap pada jawabannya. Lalu Yesus pun memberi perintah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau engkau mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, mengapa Yesus sampai 3 kali bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Petrus? Itu bukanlah menunjukkan keraguan-raguan jawaban Petrus, bukan. Justru tujuan daripada Yesus adalah mungkin untuk meneguhkan hati Petrus. Pertanyaan itu betapa amat penting untuk si Petrus, dan jawaban Petrus betapa amat penting untuk Yesus. Penting untuk meneguhkan komitmen iman daripada Petrus. Apakah Petrus goyah dengan pertanyaan itu? Tidak. Diberitakan di sini dia tidak goyah, walaupun dia sempat sedih hati. Memang dia sedih, tapi dia tidak goyah. Justru hatinya semakin diteguhkan. Hal ini sangat penting untuk memulihkan komitmennya sebagai pengikut Yesus. Kenapa? Karena kalau kita baca sebelum ayat ini, Yohanes pasal 21 mulai dari ayat 1, kita melihat bahwa Petrus dan murid-murid lainnya, mereka kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Petrus sangat berharap bahwa hidupnya akan jauh lebih baik ketika untuk pertama sekali dia memutuskan mengikut Kristus. Ketika Yesus memilih para murid, waktu itu Petrus sedang menjala ikan. Tetapi Petrus meninggalkan jalannya. Petrus meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan, dan bahkan meninggalkan ikan hasil tangkapannya. Semua ditinggalkan demi mengikut Yesus. Kenapa? Tentu dia berharap bahwa dia akan memperoleh hidup yang lebih baik. Status sebagai pengikut Kristus itu lebih mulia
bagi Petrus dibanding status sebagai penjala ikan. Makanya diganti dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tentu dia memiliki pengharapan besar mengikut Yesus. Yesus sebagai gurunya dan ia sebagai murid Yesus. Itu adalah kebanggaan, sekaligus itu adalah kehormatan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kecewa, benar-benar kecewa, karena tidak sesuai dengan harapannya. Harapannya besar, tetapi faktanya tidak demikian. Telah banyak pengorbanan yang sia-sia, banyak kesukaran, banyak penderitaan yang dia jalani demi mengikut Kristus. Sampai-sampai pada puncaknya dia menyangkal Yesus. Ternyata sang guru, yaitu Yesus Kristus, tidak sehebat apa yang dia bayangkan. Bahkan sebaliknya, Yesus Kristus, tumpuan harapannya itu ditangkap, disiksa, dihukum, disalibkan, dan mati di kayu salib. Siapa yang tidak kecewa dengan fakta seperti itu? Petrus sangat kecewa. Walaupun memang imannya masih bercampur aduk. Bertahankah atau mundur menjadi pengikut Kristus? Untuk apa mempertahankan sebagai pengikut Kristus? Karena Yesus sendiri pun sudah mati di kayu salib. Selanjutnya apa yang terjadi? Bagaimana hidup selanjutnya setelah Yesus mati di kayu salib? Keputusan cepat harus diambil untuk masa depan hidup. Oleh karena itu, Petrus dan kawan-kawan ternyata mereka kembali ke habitat semula. Mereka kembali menjala ikan. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 2. Ikan kembali mengganti iman pengharap. Akan tetapi ternyata kembali ke habitat, kembali menjadi penjala ikan, ternyata itu tidak menyelesaikan persoalan hidupnya. Tetap saja mereka sulit mendapatkan ikan. Bahkan sampai menjala mereka semalaman, mereka tidak berhasil menangkap apa-apa. Yohanes 21 ayat 3. Dan tiba-tiba pada waktu mereka gagal menangkap ikan, Yesus menampakkan diri kepada mereka setelah kebangkitannya. Awalnya mereka memang tidak mengenal bahwa yang datang itu adalah Yesus yang telah bangkit. Karena dalam pikiran mereka, Yesus itu sudah mati di kayu salib. Lalu Yesus menyuruh mereka supaya menebarkan jala. Dan sangat ajaib, saat itu juga mereka mendapat banyak ikan yang terjaring jala. Lalu mereka pun makan bersama-sama, menikmati ikan yang di jala tersebut. Kisah ini sangat mengagumkan. Dan kita lihat di sini poin besarnya Bapak Ibu. Ini, tanpa Yesus, murid-muridnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Walaupun mereka kembali menjala ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi bila bersama dengan Yesus, mereka mendapat banyak. Lebih dari apa yang mereka pikirkan, lebih dari apa yang mereka harapkan. Dan pada saat itu juga lah mereka tersadar bahwa orang yang memerintah mereka menebar jala itu adalah Yesus Kristus. Sebagaimana sebelumnya, sewaktu Yesus memanggil mereka untuk pertama sekali menjadi muridnya, Yesus menyuruh mereka menebarkan jala. Itu diingat kembali. Dan mereka pun sadar bahwa ini adalah Yesus yang telah bangkit. Maka mereka pun kembali semangat. Harapan yang tadinya sudah redup kembali menyala. Dan semangat yang tadinya sudah sempat padam kembali berkobar. Maka dari itu, Yesus pun menguji komitmen mereka untuk mengikut Dia selama-lamanya, apapun yang terjadi. Dan komitmennya itu harus kuat dan jelas. Komitmennya itu harus teguh dan tidak mudah goyah oleh apapun yang terjadi. Itu sebabnya Yesus bertanya sampai 3 kali, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Maka dengan jawaban itu, Yesus pun memulihkan iman Petrus dan menghidupkan kembali semangatnya untuk memberitakan Injil. Menghidupkan kembali semangatnya untuk setia menjadi pengikut Kristus dengan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Perintahnya jelas, perintahnya sederhana. Kenapa? Karena perintah gembalakanlah domba-dombaku itu ibarat menyerahkan estafet memberitakan Injil. Dulu mereka secara bersama-sama dengan gurunya ini, dengan Yesus ini, sama-sama memberitakan Injil melalui pelayanan-pelayanan mereka. Namun kini Yesus menyerahkan dan mempercayakan pekerjaan itu kepada murid-muridnya. Tidak asing lagi perintah itu bagi mereka. Menjadi gembala bagi domba-domba tidak asing lagi bagi mereka. Tidak asing pula lagi bagi mereka bagaimana mengasihi orang-orang yang digembalakan, mengasihi umat. Dan tidak asing lagi bagi mereka untuk melayani umat manusia. Sebab mereka telah menyaksikan sendiri gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Artinya, ketika Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihiku? Lalu Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Dan Yesus pun memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti dia harus siap dengan segala resiko menjadi gembala yang baik. Sebagaimana Kristus, gembala yang baik, harus siap memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Mereka akan melakukan pelayanan dengan setia dan berani memberikan hidupnya untuk menjaga kawanan dombanya dari ancaman bahaya. Jangan seperti cerita pria ganteng tadi yang justru melarikan diri meninggalkan kekasihnya itu. Dia hanyalah pria bacot yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai seperti itu. Petrus dan kawan-kawan, termasuk kita zaman kini, haruslah bertanggung jawab pada pekerjaan kita masing-masing, pada pelayanan kita, serta menunjukkan rasa taat dan setia dituntun oleh gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita mengikuti dengan setia Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Dialah gembala yang baik. Dialah yang menuntun kita sampai ke rumah Bapa di surga. Selamat dituntun oleh Sang Gembala yang baik, dan selamat menunaikan tugas menggembalakan umat yang dipanggil dan yang dipilih oleh Allah. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang mengingatkan kami supaya kami melayani dalam kehidupan ini, supaya kami menjadi gembala bagi domba-domba, bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Itulah sebagai bukti kami bahwa kami mengasihi Engkau. Kuatkan kami untuk melakukannya, dan biarkan kami setia untuk memohon petunjuk dan penyertaan dari Engkau dalam Kristus Yesus. Amin.